Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Effendi Daulay, guru pemasaran SMK Negeri 7 Medan. Pada kesempatan ini, saya coba akan membuat sebuah kesimpulan materi tentang pelatihan yang saya ikuti tentang hypnoteaching. Nah, pada hari pertama, materi pelatihannya ini materinya adalah hypnoteaching yang dibawakan oleh Coach Iqbal Pugar Ramadan, seorang coach yang sangat luar biasa menurut saya, yaitu coach yang kaya akan pengalaman dan penguasaan materi yang sangat luar biasa. Pada pelatihan ini saya belajar tentang hipnosis. Apa sebenarnya hipnosis tersebut? Nah, hipnosis dari segi keilmuan adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaruh sugesti dan imajinasi terhadap pikiran manusia. Nah, selanjutnya dari segi fenomena, hipnosis merupakan suatu ilmu yang mempelajari diterimanya suatu ide ataupun perintah tanpa disaring terlebih dahulu oleh filter mental yang tidak aktif. Dan yang terakhir, dari segi filter mental, hipnosis ini merupakan bagian dari pikiran manusia yang berfungsi untuk menganalisa dan merasionalisasi setiap informasi yang masuk ke dalam pikirannya. Nah, itulah pengertian tentang hipnosis. Sebelumnya, sebelum mengikuti pelatihan ini, saya sedikit mengalami miskonsepsi, yaitu tentang hipnosis. Namun, pada saat berlangsungnya pelatihan ini, maka miskonsepsi tersebut bisa saya hilangkan, yaitu tentang hipnosis. Yang sebelumnya saya beranggapan bahwasanya hipnosis itu merupakan sama dengan tidur ataupun pingsan. Hal ini mungkin ketika saya lihat tayangan-tayangan yang ada di TV, di mana orang yang terkena hipnosis itu mereka dalam keadaan tidur dan mungkin tidak sadarkan diri. Namun pada materi pelatihan yang saya terima, Coach Iqbal menjelaskan bahwa sebenarnya kondisi hipnosis adalah kondisi relaksasi pikiran yang biasanya disertai relaksasi tubuh, seperti ketika kita mau merilekskan tubuh kita pada saat mau tidur di malam hari. Selanjutnya, saya juga mempelajari tentang hypnoteaching, yaitu merupakan seni komunikasi dalam proses pengajaran dengan cara mengeksplor alam bawah sadar peserta didik menjadi lebih fokus, rileks dalam menerima materi pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Nah, ada beberapa manfaat ketika saya ikuti pelatihan ini. Ada beberapa manfaat hypnoteaching. Antara lain, yang pertama, itu pembelajaran lebih menyenangkan. Yang kedua, kreasi permainan yang menarik perhatian peserta didik. Kemudian, guru lebih mampu dalam mengelola emosi. Nah, ini dia yang sangat penting nih. Jadi gurunya nggak marah-marah saja. Terciptanya hubungan harmonis antara guru dan peserta didik. Kemudian membangkitkan semangat belajar siswa, membantu mengatasi kebiasaan buruk siswa, mungkin dia terlambat dan sebagainya, mengatasi kesulitan belajar peserta didik dengan pendekatan yang lebih personal. Selanjutnya, dalam pelatihan ini saya juga memahami bagaimana langkah-langkah dalam melakukan hypnoteaching. Yang pertama itu niat dan motivasi, ya. Niat dan motivasi. Pada tahap ini seorang guru harus mampu senantiasa memiliki niat dan komitmen yang kuat untuk meraih kesuksesan dalam proses pengajarannya. Ada niat si guru tadi untuk tercapainya pembelajaran yang efektif. Nah, dalam hypnoteaching ini, guru harus memiliki prinsip utama. Apa itu? Bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan kita ke dunia mereka. Sehingga ketika mengajar, kita memahami dunia anak-anak. Di era sekarang ini, anak-anak itu lebih tertarik kepada dunia digital. Maka kita bawalah dunia mereka ke dalam dunia kita dan kita antarkan dunia kita ke dunia mereka.
Selanjutnya tahap yang kedua dari proses hypnotizing ini adalah patching, yaitu menyamakan posisi, gerak tubuh, bahasa serta gelombang otak dengan anak didik. Nah, sebelumnya sebelum guru membawa materi pelajaran, seorang guru harus mampu menyamakan frekuensi antara lain dengan membangun komunikasi yang lebih baik lagi dalam proses pembelajaran sehingga kondisi di dalam ruangan kelas menjadi lebih kondusif dan efektif. Nah, yang ketiga ada yang namanya leading, yaitu memimpin dan mengarahkan. Bila guru sudah berhasil melakukan patching dan murid sudah merasa nyaman dengan guru tersebut, maka hampir setiap perkataan yang diucapkan oleh guru akan diikuti oleh peserta didik kita, dan mereka dengan sukarela dan senang hati akan mengikutinya. Nah, ketika leading, buatlah agar anak didik ini merasa tenang atau rileks. Contoh, anak-anak silahkan ambil posisinya untuk duduk dengan nyaman. Kemudian tegakkan tulang punggung, ambil nafas dari hidung, buang perlahan-lahan dari mulut dan katakan wow. Nah, itu dia untuk langkah yang ketiga. Selanjutnya, langkah yang keempat, berikanlah kata-kata positif. Nah, ini sesuai dengan cara kerja pikiran bawah sadar dari setiap orang, bahwa alam bawah sadar itu tidak mau menerima kata-kata yang negatif. Kata-kata positif ini yang akan diberikan oleh guru dapat meningkatkan rasa percaya diri anak, yakni berupa himbauan ataupun ajakan. Seperti contoh, Bapak selalu yakin kalian pasti bisa mengerjakan tugas-tugas ini dengan baik dan benar. Selanjutnya, tahap yang berikutnya adalah reward dan punishment. Nah, reward merupakan penghargaan diri terhadap seseorang untuk membentuk konsep dirinya. Nah, dengan reward ini anak didik akan lebih termotivasi untuk melakukan yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Sedangkan punishment itu merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh peserta didik ketika mereka melakukan sesuatu tindakan yang tidak sesuai. Nah, punishment ini akan membuat peserta didik menghindari perilaku yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya adalah itu modeling. Nah, apa itu modeling? Nah, setelah anak didik merasa nyaman dengan situasi pembelajaran, mereka juga akan dimantapkan dengan perilaku dan ucapan konsisten dari gurunya, sehingga hal ini akan menjadikan guru tersebut menjadi seorang yang dipercaya di mata anak didiknya. Contohnya, seorang guru akan lebih mudah dipercayai oleh anak didiknya ketika mengatakan jangan merokok di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Karena apa? Guru tadi itu mencontohkan bahwasanya dia tidak merokok di lingkungan sekolah. Selanjutnya, penguasaan materi ajar. Nah, hal ini sangat penting. Kenapa? Guru menyampaikan materinya ini secara kontekstual, memberikan kesempatan kepada anak didik untuk melakukan sesuatu secara kolaborasi. Jadi tidak lagi secara individual dan memberikan umpan balik secara langsung dan lain-lain. Nah, itulah langkah-langkah dari hypnotizing. Jika Bapak Ibu ingin menerapkannya, bisa mengikuti langkah-langkah yang tadi. Nah, selanjutnya dalam hypnotizing ini sebisa mungkin kita menghindari kata 3S dan 3T. Yang pertama, sulit sekali. Kemudian sukar, susah. Selanjutnya tidak bisa, tidak mungkin, tidak mampu. Nah, kata-kata seperti ini sebaiknya dihindari sehingga secara tanpa kita sadari ketika kita ganti sulit, sukar, susah ini menjadi lebih dioptimalkan, lebih dieksplor lagi. Kemudian kamu bisa,
kamu sanggup, kamu mampu. Nah, ini akan tertanam di diri siswa kita sehingga mereka bisa belajar dengan optimal. Mungkin demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada materi pelatihan ini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.